Apakah teman-teman sudah merasa bahagia? Atau bisa jadi teman-teman belum paham apakah sebenarnya teman-teman sudah berbahagia? Saya Ridwan dari The Manner of Life Course. Yuk kita bahas video kali ini. Setiap dari kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Satu sisi, orang juga berpikir terkait dengan yang namanya kemakmuran. Pertanyaan yang mendasar muncul, apakah ada hubungan antara kebahagiaan dan juga kemakmuran? Terkadang dua sisi tersebut sering terbenturkan. Orang berpikir yang namanya di satu sisi itu adalah kebahagiaan, satu sisi orang bicara tentang kemakmuran di sisi yang berbeda. Nah, disinilah kemudian kita perlu menggali hubungan yang tepat antara kebahagiaan dan juga kemakmuran. Kadang ada orang berpikir bahwa orang mencapai makmur ya gak perlu yang namanya kebahagiaan, yang penting dia bisa mendapatkan apa saja. Dalam artian dia sering merasa kesepian, dia sering merasa gak nyaman, tapi dia kaya, tapi dia punya segalanya. Satu sisi ada orang berpikir ya sudah gak perlu makmur amat, yang penting hidup ini bahagia, gitu kan. Bisa makan seadanya saja, yang penting memang bahagia. Gak perlulah punya banyak uang, gak perlulah punya banyak hal begitu. Bisa jadi hal itu bagi sebagian orang berpikir bahwa hal yang semacam itu adalah tepat. Namun sebenarnya kalau kemudian kita berpikir secara lebih mendalam adalah yang namanya kemakmuran itu ya harusnya dia bahagia. Orang bahagia ya dia akan berkelimpahan mengenai hartanya, apa yang dia punya. Jadi tidak ada bahasanya adalah dia punya barang, punya harta, tapi dia nggak bahagia. Harusnya orang itu dia juga berbahagia ketika dia punya rumah yang diidamkan, mobil, motor, tanah, liburan, ataupun pergi beribadah haji ataupun umroh. Inilah yang kemudian seharusnya membuat orang menjadi bahagia. Namun pertanyaan yang kemudian muncul terkadang adalah apakah Anda bahagia dengan itu semua? Nah, inilah yang kemudian perlu kita luruskan ya dalam video-video lanjutan yang nanti akan kita pelajari bersama, bahwa seharusnya kebahagiaan itu berdampak terhadap kemakmuran. Orang semakin bahagia, maka hidupnya akan semakin makmur. Jadi tidak ada yang kemudian terpisahkan antara kedua belah pihak tersebut. Orang makmur ya dia bahagia. Orang dia bahagia, dia harusnya menjadi orang yang juga makmur. Inilah pemahaman yang harus menancap. Hidup harus bahagia dan juga makmur. Tidak ada yang namanya hidup bahagia satu sisi, hidup makmur satu sisi. Pelajaran-pelajaran inilah yang perlu kita gali. Korelasi antara kebahagiaan dan kemakmuran itu penting banget. Nah, kenapa ada orang yang kemudian dia tidak bahagia ya dalam kemakmurannya, atau dia makmur tapi dia tidak bahagia? Ini permasalahannya adalah sebenarnya pada diri sendiri di dalam. Dia punya masalah di dalam sendirinya. Bisa jadi ada orang yang dia punya luka batin di masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga menyebabkan dia tidak suka dengan dirinya sendiri. Dia tidak suka dengan apa yang dia punya, dia tidak suka dengan kehidupan yang dia jalani, sehingga dia merasakan sesuatu beban dalam hidupnya. Dia merasakan kehidupan yang tidak menyenangkan. Bahkan ya, dia pengen kehidupan orang lain. Dia menginginkan kehidupan orang, dia menginginkan sesuatu yang di luar daripada dirinya.
Jadi dia berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah kehidupan di luar dari apa yang dia jalani pada hari ini, pada saat sekarang yang dihadapi. Ini menjadi sebuah problematika, gitu kan. Satu sisi orang ingin bahagia, satu sisi orang ingin mendapat kemakmuran, tapi tidak bertemu antara kemakmuran dan kebahagiaan. Ini menjadi permasalahan. Sedangkan yang tepat adalah bagaimana orang itu bisa menemukan antara yang namanya kebahagiaan dan kemakmuran di satu tempat yang sama. Nah, satu tempat yang sama ini adanya di mana? Adanya di jiwa kita, adanya di tubuh kita. Maka kalau kita kemudian belajar secara mendalam, sehat itu sebenarnya teman-teman ada 3 ya. Yang pertama, dia sehat secara spiritualitasnya, ya, secara ruhiyahnya, secara agamanya, dia sehat. Yang kedua adalah sehat secara mentalnya, jiwanya dia sehat. Dan yang ketiga, fisiknya dia sehat. Jadi ini yang kemudian 3 poin ini harus balance, harus seimbang. Kalau kemudian ketiga itu tidak seimbang, teman-teman, maka akan berdampak kayak tadi, dia tidak menemukan yang namanya kebahagiaan, ya. Orang menemukan kemakmuran dengan begitu kerasnya dia melakukan sesuatu, capek, lelah, gitu kan. Ketika dia sudah sampai, ya, banyak kan begitu ya, ketika dia sudah sampai pada tahap kemakmuran tertentu yang dia inginkan, dia tidak merasakan apa yang dia capai. Jadi misalnya dia menginginkan rumah idaman, misalnya dia menginginkan kendaraan yang dia idamkan, sudah dapat nih rumahnya, sudah dapat nih kendaraan yang dia idamkan, tapi dia tidak bisa menikmati karena setiap harinya dia melakukan aktivitas-aktivitas yang judulnya adalah untuk mencapai ke arah sana, tapi dia tidak menikmati itu, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Nah, ini kan menjadi satu hal yang apa ya, yang tidak nyaman ya dalam hidup. Seharusnya ketika dia mendapatkan kemakmurannya, dia mendapatkan dreamnya, dia mendapatkan sesuatu yang dia idamkan, dia harusnya menikmati dong. Dia punya rumah yang bagus, dia punya rumah yang ideal, gitu kan. Dia nikmati dari hari Senin sampai dengan ketemu Senin lagi, dia menikmati itu. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak menikmati itu. Dia punya mobil, dia punya motor, tapi dia tidak menikmati itu. Dia tidak pernah pakai motornya, dia tidak pernah pakai mobilnya, ya, atau dipakai hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Begitu amat menyiksa. Dan hal itu terjadi, ya, bukan tanpa sebab, tapi sebab permasalahan utama adalah tidak balancingan 3 poin hal yang sehat tadi di dalam tubuhnya. Maka kondisi yang paling tepat adalah bagaimana kemudian kita mengeksplor, kita mengetahui secara lebih mendalam 3 balancing kesehatan sehat tadi ya di dalam diri kita. Dan video-video berikutnya gitu ya, ada 10 session nanti ya, video ya. Makanya nanti tonton terus ya teman-teman, terkait dengan pembahasan semacam ini, korelasi atau hubungan bagaimana aspeknya dia itu hidup bahagia dan juga dia hidup makmur. Jadi hidup bahagia makmur, keren kan gitu. Jadi dia menikmati apa yang dia punya ya, dia bahagia dengan apa yang sudah dia dapatkan. Jadi jangan sampai ada kejadian lagi ya, namanya dia sudah mendapatkan sesuatu yang diidamkan, tapi dia tidak pernah berbahagia dengan sesuatu yang dia idamkan. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya kebahagiaan itu punya hubungan yang begitu erat dengan yang namanya kemakmuran. Orang mendapatkan kemakmuran yang sebenarnya, yang real, orang itu real makmur adalah ketika dia juga merasakan kebahagiaan. Jadi jangan pernah ada pemisahan antara namanya kemakmuran dan kebahagiaan. Semuanya saling mendukung satu sama lain. Semakin orang bahagia, seharusnya orang itu semakin makmur. Dan ketika seseorang sudah mencapai kemakmuran yang diidamkan, otomatis pasti setiap orang punya definisi atau leveling kemakmuran yang diidamkan pasti berbeda-beda. Ya, itu terserah dari teman-teman. Tapi teman-teman punya definisi itu. Dan ketika teman-teman capai dari titik kemakmuran itu, teman-teman merasakan yang namanya juga kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman tidak merasakan yang namanya kebahagiaan dalam kemakmuran yang teman-teman dapatin, berarti memang
harus ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ingat 3 poin tentang sehat. Sehat secara spiritualitas, sehat secara mental atau kejiwaan, dan juga sehat secara fisik. Itu harus balance, harus seimbang, sehingga orang bisa mendapatkan yang namanya kemakmuran yang berbahagia. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, yuk kita diskusikan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru updatean di channel ini. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga kiranya buat yang lainnya, silahkan share ya seluas-luasnya di sosial media teman-teman. Saya Ridwan Visioner dari The Manner Life Course. Sampai ketemu di video berikutnya.